Wow, teman-teman bisa lihat Bromo ya. View-nya. Selamat pagi teman-teman semua. Sekarang ini jam 7.18 ya. Ini posisi kita masih di Kota Banyuwangi, tepatnya di penginapan Revive by Snus Hostel ya. Dan pagi ini sebelum kita melanjutkan perjalanan, teman-teman, saya mau masak Indomie dulu. Kita nyarap dulu sebelum kita jalan ya. Ya, ini airnya udah kita siapkan. Nyalain kompor. Gimana nih? Nah, pas. Sip. Ya, hari ini saya mau lanjut ke Malang, Mbak. Motoran, betul. Mau jalan pulang ke Jakarta. Indomie kita udah jadi, teman-teman. Saat kita makan. Sudah. Selamat makan teman-teman semua. Pagi ini menu kita Indomie jumbo biru sama telur dua. Makan. Siap. Mari. Let's go. Tadi dengan Mbak Tata ya yang mengelola Snus ya, Revive by Snus di Banyuwangi ini. Oke, kita langsung jalan, start map dulu. Ini kita nganan depan. Untuk pagi ini kita punya cuaca luar biasa, teman-teman. Semoga kita gas sampai ke tujuan kita untuk hari ini tetap cerah ya, biar nggak ribet di jalan ya. Tapi kayaknya kalau bulan-bulan ini sih aman lah ya. Kata Mbak Tata tadi untuk selama bulan Agustus ini sampai per hari ini tanggal 20 ya. Jadi udah 20 hari di Banyuwangi ini belum ada hujan sama sekali, teman-teman. Jadi luar biasa banget ya. Panasnya mentereng. Oke, ini kita ambil kanan. Ya. Kemarin saya beli nasi goreng di depan sini, teman-teman. Namanya nasi goreng Mas Wahyu ya, teman-teman bisa buka aja di ini mana nih? Lurus bisa. Enggak, saya mau yang kiri. Kemarin saya beli nasi goreng, teman-teman, di Mas Wahyu itu seporsi pakai telur itu 15.000 ya, jalan kaki aja dari penginapan, jadi enak lah. Nggak repot, nasi gorengnya pun rasanya nampol sekali ya, pas lah dengan selera gitu ya. Oke, ini kita masuk ke jalan perumahan dulu, teman-teman. Masuk di Jalan Borobudur ya, teman-teman. Dari Jalan Borobudur ke Jalan Mendut ya, ini Jalan Candi Jawi kalau nggak salah tadi.
Perumahan di sini cukup ramai juga teman-teman dan besar-besar ya. Daerah sini ada juga beberapa yang jadi kos-kosan, mungkin daerah perkantoran kali. Nah, di dekat sini ya. Oh iya, ada. Oh, ini kita bisa lewat nggak nih? Oh, bisa lah ya. Ada karnaval teman-teman. Menyambut 17 Agustus ini ya. Wow. Kita jadinya lewat sini. Bisa ini ya. Bisa. Oke, karnavalnya bagian sana jadi aman-aman. Ini kostumnya bagus banget. Oke. Motor bisa nih. Iya. Keluarnya di ini teman-teman. Kantor DPRD Banyuwangi ya, sebelah kiri nih. Di depan kita sebelah kiri teman-teman ada pool GHTS ya, atau Gunung Harta. Poolnya di apa nih, pertigaan ya, pertigaan yang ada patung kuda teman-teman. Mungkin kalau teman-teman mau naik gitu selain dari terminal, mungkin bisa langsung dari poolnya itu ya, atau mau yang kirim-kirim motor, nah mungkin bisa juga tuh dari, saya nggak tahu teman-teman, mungkin ada juga ya dari GHTS itu langsung ke Jakarta ya, maksudnya rute Banyuwangi Jakarta gitu. Sebelumnya saya juga belum pernah. Info rute sama harganya mungkin teman-teman ada yang tahu, boleh ya komen-komen, siapa tahu bisa jadi referensi buat teman-teman yang lainnya juga, atau mungkin yang pernah kirim-kirim motor ya, boleh dong info-infonya. Siapa tahu next mungkin ya, kita kalau mau kirim motor, Bisri mau dikirim, bisa juga. Di Banyuwangi sini teman-teman, biasanya saya untuk sarapan pagi itu di toko kue langganan ya. Dia di situ ada nasi-nasi juga, kue-kue basah juga, tahu goreng dan apa segala macam, pokoknya komplit sekali lah. Kalau kita mengarah ke Serono sama ke Alas Gumitir sebelah kiri jalan biasanya ya, dari tengah kota Banyuwangi. Tapi untuk kali ini karena pagi-pagi tadi kita udah sarapan Indomie sama telur 2 udah nampol, jadinya kita langsung gas aja. Dan untuk pagi ini teman-teman, setelah kita udah bermalam di Banyuwangi satu malam di Revive by Snus, udah seger lagi, kita siap langsung melanjutkan perjalanan untuk hari ini menuju ke Kota Malang teman-teman ya, dengan jalur yang kita ambil via selatan. Jadi dari Kota Banyuwangi kita gas menuju ke Jember, kemudian dari Jember ke Lumajang, terus dari Lumajang kita langsung gas ke Malang, kayaknya via Bromo ya teman-teman. Jadi kita naik ke Senduro via Bromo, terus langsung ke turun Tumpang via Malang, dengan total jarak itu kurang lebih sekitar 250 kiloan atau mungkin sekitar 270 ya, kurang lebih di antara itu teman-teman. Dan waktu tempuh mungkin sekitar 6 sampai 7 jam ya. Kita juga mungkin sepertinya lebih, kalau 6-7 jam mungkin 8 jam atau sampai 9 jam ya teman-teman. Jadi kalau sekarang ini jam 9 ya, tadi kita start sekitar jam 9. Mungkin kita sampai di Malang kalau via Senduro Bromo ini sampai sekitar jam 6 sore ya, sebelum gelap lah ya. Mudah-mudahan sebelum gelap kita udah masuk ke penginapan. Untuk penginapan saya belum pesan teman-teman, nanti sambil jalan aja mungkin makan siang baru kita pesan. Sebenarnya teman-teman, saya pengennya via jalur selatannya lagi ya. Jadi dari Lumajang kita turun nanti masuk Malang via Kepanjen ya. Cuman kayaknya kalau muter kita nanti nyampe Malang terlalu malam gitu ya. Jadi untuk ke Tumpak Sewunya lewat selatan itu ya, Pasirian itu belum dulu teman-teman ya. Udah berapa kali saya mau ke situ tapi nggak dapet ya. Terakhir kali saya ke situ waktu 360 Jawa itu pas lagi tutup ya, karena debit airnya besar sekali, jadi kita nggak bisa ke situ teman-teman. Nah mungkin berikut ya, tetap masih jadi PR ya. Ada yang udah ke situ nggak bisa masuk, ada yang mau ke situ tapi waktunya nggak keburu. Jadi mungkin next ya kita spesial, kita main ke Tumpak Sewu itu ya. Mungkin kita dari mana yang enak teman-teman, mungkin dari Malang kali ya, biar dekat ke arah Tumpak Sewu. Oke teman-teman, kurang lebih seperti itu jalur kita untuk hari ini. Sama-sama aja join, kita gaspol mengarah lagi ke Jakarta, dan untuk hari ini menuju ke Malang. Join sama-sama kita gas. Untuk belok kanannya ini teman-teman, patokan di Tugu Adipura ya.
kita ambil kanan langsung ke arah Alas Bumitir. Sampai hari ini teman-teman, saya dan Bisri masuk ke hari kayaknya 11 atau enggak 12 gitu ya teman-teman, saya lupa juga. Jadi kurang lebih segitu, 11 hari ya, dan sampai saat ini perjalanan lancar ya teman-teman, bersyukur sekali. Di jalan juga cuaca bagus. Untuk Bisri teman-teman, pokoknya performanya mantap sekali, tenaganya ngisi terus. Kita sepanjang jalan sampai hari ini nggak ada keluhan ya. Sampai sekarang ini kita udah cover ya kurang lebih Jakarta Bali itu kan sekitar 1250 ya kan, terus plus kita explore di Bali itu kan kurang lebih ke utara sama balik lagi ke selatan kurang lebih 200 ya, anggap 250 lah ya, berarti 1500 ya kan. Kita explore Nusa Penida mungkin sekitar 50-60 kilo, jalan balik ke sini ya kurang lebih kita udah cover sekitar 1800-an ya, 1800 sampai 2000 kilo, dan kita masih terus jalan lagi sampai ke rumah. Jadi total mungkin sampai di rumah itu sekitar 3000-an kayaknya ya, 3000 lebih sedikit ya. Bisri sehat-sehat terus ya, kita perjalanan kita masih panjang nih, on the go ya. Info teman-teman untuk Kawah Ijen ya, tadi saya ngobrol-ngobrol di hostel juga sama traveler yang lain ya, ada sama Mbak Bule juga, katanya untuk Ijen itu masih tutup sampai hari ini. Sebenarnya dia datang ke Banyuwangi ini karena dia mau naik Ijen, cuman karena apa tutup jadinya perubahan rencana, mungkin dia mau main ke pantai-pantai aja gitu ya. Ijennya masih tutup sampai hari ini kalau nggak salah, mulai dari Juli sampai hari ini, dan masih belum tahu teman-teman sampai kapan ya, belum ada pemberitahuan lanjutan lagi. Mudah-mudahan ya sampai video ini di-upload mungkin sudah dibuka lah ya, biar turis juga bisa main lagi ke Banyuwangi ya, untuk apa hostel-hostel, penginapan, hotel, dan juga makanan-makanan gitu ya, UMKM gitu, warung-warung bisa lebih rame lagi gitu. Kalau ada wisatawan kan lumayan ya teman-teman, ada pendapatan lagi gitu buat teman-teman yang punya usaha di Banyuwangi. Tapi kalau tutup ya kebanyakan orang kan kalau ke Banyuwangi kan tujuannya Ijen ya, jadi biasanya langsung apa mereka lewatin aja gitu. Jadi sayang juga ya, mudah-mudahan segera buka lah gitu. Tadi total jarak kita dari Banyuwangi ini sampai ke Malang itu kan 250-an, tapi biar nggak kaget ya. Kita kadang-kadang kalau langsung tembak ke tujuan 250 gitu, tiap kali lihat waduh ini masih jauh. Jadi saya tembaknya dekat-dekat dulu untuk checkpoint kita pertama ini, nanti kita berhenti di Jember ya teman-teman, dengan total jarak itu sekitar 100 kiloan, 100 mungkin 105 mungkin ya kalau nggak salah. Ini sekarang kita udah jalan kurang lebih udah sekitar 25 kilo, jadi tinggal 75 kilo nih, atau sekitar 2 jam kita udah merapat ke Jember ya. Saya belum tahu teman-teman untuk nanti mau makan siang ini di mana, mungkin Jember, bisa jadi juga Lumajang. Nanti kita lihat aja ya, menyesuaikan aja di lapangan, mana-mana udah lapar langsung kita mampir. Tapi kalau seandainya kita makan di Lumajang, aduh saya udah lama tuh nggak makan bakso apa, saya lupa namanya teman-teman, tapi ada satu bakso langganan itu ya, kalau saya lewat Lumajang biasanya makan di bakso itu, kangen juga sih. Kalau di Jember ini saya makannya apa ya, terakhir tuh saya makannya apa ya teman-teman, udah lama juga saya nggak lewat Jember ini. Mungkin soto kali ya, soto atau iya mungkin kayaknya soto gitu. Yang saya ingat cuman di itu aja, apa namanya, Lumajang, karena baksonya itu sangat ini ya. Rasanya belum makan aja tuh kayaknya rasanya udah di mulut sekarang ini. Ngebayangin ya, karena memang enak dan porsinya banyak dan murah teman-teman ya. Jadi udah cocok rasa ya kan baksonya. Dia nggak main bakso kecil-kecil ya, jadi dia mainnya langsung bakso besar, tinggal kita potong-potong aja gitu. Ya bagus juga sih, jadi yang bikin bakso juga nggak repot kecil-kecil gitu ya, sekali bikin langsung besar, just gitu, kasih aja langsung. Masuk kota Genteng teman-teman, disambut sebelah kiri ada RSUD Genteng ya. Buat teman-teman yang dari Genteng Banyuwangi nih udah lama nggak pulang, saya ajak pulang kampung dulu nih ya. Tadi udah lewat di mana tadi, Rogo Jampi ya, kota Banyuwanginya juga ya, di pusat kotanya. Nah ini sekarang di Genteng nih. Sebelah kanan ini apa? Kayaknya nasi kuning deh. Oh nasi pecel tuh 6.000.
apa makan lagi ya? Enggak lah, tadi udah makan Indomie jumbo pula, telur 2 pula. Masih ada telur 2 lagi teman-teman. Jadi kemarin saya kan semalam saya beli nasi goreng di Mas Wahyu, ya kan, Mas Wahyu nasi goreng lah, ya kan namanya itu. Terus habis beli pikir-pikir, wah besok pagi makan apa ya? Oh iya, nyebrang ada toko di depan, saya beli Indomie jumbo. Tapi kalau makan mie nggak pakai telur kayaknya kurang asik ya. Lihat-lihat, ternyata ada telur. Mbak bisa beli keteng nggak satuan? Nggak bisa, minimal seperempat. Nah belilah kita seperempat, dapat 4 biji ya, 4 biji. Nah 2-nya saya bikin tadi pagi, 2-nya saya rebus buat dibawa biar gampang lah ya. Dan telur rebus itu kan biasanya tahan ya, kita rebus yang penting sampai matang banget ya, biar lebih tahan gitu. Kalau setengah matang kan kalau langsung dimakan gitu ya, seperti yang biasa kayak ramen gitu kan agak-agak setengah matang. Nah ini kita yang matang bener lah biar awet, mungkin besok pagi masih bisa ini. Nah ini untuk kondisi pertokoannya teman-teman ya, di Kota Genteng. Jadi kalau teman-teman dari Banyuwangi mau arah balik lagi ke Jakarta misalnya dan pilih Jalan Nasional 3, Jalan Nasional 3 itu yang bagian selatan, sudah barang tentu teman-teman pasti akan ngelewatin jalanan ini ya. Jadi ini jalanan protokol utamanya, jalan nasional ya. Nah ini untuk ruko-ruko berada persis di jalan nasional ini gitu. Mirip-mirip sama Ciawi gitu ya, sama Cicurug, Cibadak ya, kurang lebih seperti itulah jalur utama kalau ke Sukabumi, lewatnya di ruko-ruko seperti ini. Cuman di sana jalannya sedikit lebih kecil lah ya. Kalau di sini udah lebar banget nih, bagus. Posisi kita sekarang udah masuk di wilayah perkebunan PTPN teman-teman. Sebelah kanan ini udah perkebunannya. Untuk tanamannya di daerah sini itu tebu ya teman-teman, karena kita dekat juga sama pabrik gula Jatiroto ya. Nah ini bisa dilihat sebelah kanan ini tebu semua ya. Saya nggak tahu teman-teman untuk rel dari Jatiroto sampai ke sini apa enggak ya, tapi kalau yang sisi sebelah sana itu ada dia ya, untuk rel tebu gitu. Kalau boleh saya bilang teman-teman, Kabupaten Banyuwangi ini wilayahnya itu cakupan pemerintahnya itu cukup besar ya wilayahnya. Jadi dari kota sampai di sini itu kurang lebih kita cover udah hampir 50 kiloan ya. Itu masih masuk wilayah Kabupaten Jember ya, dan ini masih terus kayaknya. Mungkin perbatasannya itu nanti di Alas Gumitir ya. Nanti Alas Gumitir itu sebagian ada yang masuk Banyuwangi, sebagian lagi ada yang ke arah Jember gitu teman-teman. Dan meluas ya, jadi Jember ini nggak memanjang itu, tapi bentuknya itu wilayah administrasi kotanya itu meluas gitu ya, sampai ke Alas Purwo, kemudian naik ke atas sampai ke Baluran ya. Jadi luas sekali nih untuk wilayahnya. Ada pom bensin sebelah kanan, BBM kita masih aman lah ya. Ini masih bisa kayaknya nanti di Lumajang baru kita isi nih sepertinya ya, mendekat sana baru kita isi aja sebelum naik ke arah Bromo. Untuk hari ini daerah sini banyak festival ya. Jadi tadi dari kota ada festival juga Banyuwangi. Tadi sebelum kota Glenmore ini kayaknya Genteng ya. Genteng juga ada festival, itu tadi juga ada festival nih di Glenmore ya, mendekati masuk ke Gumitir ini. Sampai di sini udah semakin sepi teman-teman, karena kita udah mendekat ke area perkebunan, masuk ke area alas juga, jadi udah mulai sepi. Untuk jualan-jualan ya 1-2 lah, nggak banyak. Nah, ini ada Mart ya, 1-2 aja, tapi ya tetap ada gitu teman-teman. Untuk bengkel nggak kelihatan sih teman-teman, tapi untuk ini ada kayak misalnya bensin eceran gitu ya, botolan gitu masih ada sih kelihatan 1-2 ada yang jualan, warung-warungnya ya. Oke, ini kita masuk ke kota keempat teman-teman di Kabupaten Banyuwangi. Jadi kita dari Rogo Jampi tadi lintas, terus dari Rogo Jampi kita masuk ke Genteng. Habis Genteng Glenmore, dan ini yang baru kita masukin ini Kalibaru ya, jalan kota Kalibaru ini sebelah kanan. Udah ada chicken aja tuh pagi-pagi.
Kita udah makan, jadi kita lewatin dulu ya untuk chicken. Mungkin hari ini kita nggak chicken dulu ya. Kita menu lain dulu untuk pagi dan siang ini. Tadi pagi udah mie juga ya. Nah ini sebelah kiri ada Koramil Kali Baru. Ya. Kalau Koramil berarti ini kecamatan ya. Nanti kecamatan Kali Baru ini. Ini puskesmas Kali Baru sebelah kiri. Nah, kalau udah di Kali Baru nih kayaknya kita udah mendekat ke Alas Gumitir ya. Oh ya, ini udah kelihatan ini juga nih rel kereta. Nanti rel kereta ini kan dia masuk ke terowongan itu ya, ke terowongan di Alas Gumitir gitu. Yang waktu itu kita pernah datengin juga teman-teman, terowongannya udah bagus sekali ya. Jadi jauh gitu dari kesan-kesan mistis gitu ya. Udah terang, bagus, udah dicat dan fasilitasnya semua lengkap, penjaga untuk keretanya udah bagus sekali posnya ya. Jadi hampir nggak ada rasa kesan-kesan mistis gitu teman-teman. Waktu itu kita datang juga udah menjelang malam ya, tapi bagus banget lah ya. Iya, kita ngelewatin Gapura teman-teman. Ini kita masuk ke Alas Gumitir ya. Nah, mulai dari Gapura tadi itulah ya pembukaan Alas Gumitirnya. Ini bisa dilihat jalan udah langsung keriting-keriting ini ya. Masuk sampai di Gumitir ini teman-teman, karena kita udah mulai naik ke arah ketinggian juga, jadi untuk tanamannya di sini juga udah beda. Di sini kebanyakannya perkebunan kopi teman-teman. Ini bisa dilihat sebelah kanan kita ini atau di kiri kita bagian atas ini ya. Ini udah kopi juga. Untuk biji kopinya belum kelihatan ini sih, kayak besar merah-merah, biasa kan kegantung banyak sekali ya. Kalau udah musimnya itu musim mendekat panen gitu ya, udah banyak sekali. Tapi ini masih kecil-kecil rasanya, belum merah sampai kayak menjuntai gitu ya, belum kelihatan. Ini karena masih pagi aja teman-teman, tapi kalau kita lewat misalnya jam-jam malam gitu ya, nggak malam juga sih, misalnya jam 4 lah ya, jam 4 mengarah setengah 5 gitu, udah cenderung lebih gelap ya kalau di sini, karena pohon-pohonnya juga cukup rimbun ya kan. Nih bisa dilihat tinggi-tinggi, padat gitu, jadi lebih cepat gelap kalau kita masuk di sini ya. Tapi tenang aja teman-teman, lampu-lampu jalan juga udah cukup banyak ya. Saya pernah lintas juga sore gitu ya, menuju ke arah malam. Aman aja sih teman-teman lewat sini juga. Yang penting kita tetap taruh kira waspada aja ya, jangan terlalu kenceng-kenceng juga, cepet-cepet gitu, karena ya lebih ke jalannya aja sih teman-teman. Kadang-kadang mungkin ada yang kurang rata gitu, atau ada yang mungkin sedikit bolongan gitu, kita bisa manuver gitu. Kalau nggak terlalu cepat gitu, masih ada kans gitu lah, kita bisa ngindar. Nah, untuk masuk lihat rel di Gumitir teman-teman, masuk dari sini nih, di perkebunan ini ya, terus ke dalam. Nah, nanti ada stasiun, saya lupa nama stasiunnya teman-teman, tapi di situ nggak jauh dari stasiun itu ada itunya, bolongan terowongan ya, kok bolongan sih. Iya, bolongan di gunungnya itu ya, terowongan. Cheers. Sebelah kanan teman-teman bisa dilihat ya, gagah sekali Gunung Raung ya. Di sebelah kanan itu bisa dilihat puncak-puncaknya tuh, yang paling tinggi Puncak Sejati ya. Wow, untuk pertama kalinya nih teman-teman ya, saya bisa lihat Gunung Raung. Biasanya ketutup sama awan, kabut ya. Baru kali ini nih kelihatan. Mantap banget. Cuacanya lagi bagus-bagus banget ini ya.
tentunya buat traveling enak ya, cuman kalau buat ya perkebunan gitu mungkin dampaknya jadi nggak terlalu bagus gitu teman-teman ya. Jadi apa ya, semoga balance aja lah ya, biar kita yang jalan-jalan juga enak tapi yang perkebunan juga bisa dapat bagus juga gitu. Nggak berasa teman-teman, sekarang ini kita udah masuk di Polsek Mayang ya, di daerah Mayang ini masuknya Jember udah ya. Sekarang ini jam 11.09 ya, cepet juga. Dari sini, dari Mayang ini masuk kota Jember 13 kilo lagi atau sekitar 24 menit. Nanti sampai sana kita sekalian break ya, minum, cari yang segar-segar gitu. Sama sekalian bensin sebenarnya masih ada sih, cuma ya sekalian lah. Kita udah istirahat juga kan, bensin sekalian lah. Biar kita siap gas, atau mungkin sekalian di Lumajang aja kali ya. Tahu, nanti lihat aja lah. Soalnya apa? Kalau kita ngisi di sini nanti sampai di Lumajang kan udah kepake lumayan, mending kita sekalian ngisi di Lumajang aja biar pas naik ke Bromo tuh kondisi penuh gitu, nggak khawatir gitu ya. Kalau nggak biasanya di Bromo apa udah ada deg-degan aja, susah kan, bensin nggak selalu ada gitu. Kalau eceran ada sih, cuman jaraknya jauh-jauh gitu. Kalau kita naik dari Senduro kayaknya baru ada lagi tuh sekitar mungkin di Jemblang kali ya, arah-arah turun ke Kota Malang tuh baru ada, jadi jauh lah, mending sekalian aja nanti di Lumajang. Sekarang udah masuk di Kota Jember ini teman-teman. Ini untuk alamatnya di daerah mana ini, coba kita lihat-lihat dulu. Oh, Jalan Es Parman teman-teman, Jember ya. Ini di depan ada apa, Korem mungkin ya, Korem atau Kodam ini. Coba kita lihat, kita merah dulu sambil merah ya. Oh, ini polisi militer ya, polisi militer di Jalan Es Parman Jember teman-teman. Mungkin teman-teman yang di Jember tahu ya, ini posisi di nama daerahnya apa. Kalau jalannya Es Parman, daerahnya saya nggak tahu teman-teman. Nah, 33 ya teman-teman sekarang ini. 22 itu tadi di kamar 22, sekarang udah 33 ini. Panasnya. Oke, kita masuk. Ya, di dalam segar banget. Yang gede gimana nih? Nggak ada. Ini sih. Wah, ini ada bapak nih. Ya teman-teman, kita istirahat dulu ya. Sekarang ini udah jam 12 tepat ya, bisa dilihat teman-teman depan kita ini. Wah, panas banget. Saya dari tadi santai di dalam lumayan ya, kurang lebih sekitar setengah jam. Ini posisi kita di Indomaret Gajah Mada Kaliwates teman-teman. Nggak jauh dari sini tuh, kalau kita ke arah kanan ini ke Lipo Mall ya, kita barusan lewat dan Lipo Mall, dan kita langsung menuju ke Lumajang. Dari sini kita ke Lumajang itu masih sekitar 65 kilo ya, jadi udah lumayan dekat lah, mungkin 1,5 jam atau mungkin 2 jam kita udah nyampe. Jadi mungkin kita makan sekalian di sana aja ya. Masih untuk saat ini masih bisa ya, kayaknya kita belum terlalu lapar, jadi nanti kita lanjut di sana aja baru makan teman-teman. Oke, kita beres-beres teman-teman, langsung kita jalan. $25 Mbak? 25? Ya. Ya. Kasih Mbak. Waduh, ini ada mobil tergelincir teman-teman di depan, mobil besar ya. Apa, tronton ini bawa barang. Wah, masuk dia ke kiri. Muatannya penuh lagi. Ini kayaknya besi cor ini ya, beton besar ini. Semoga semua aman ya. Wah, semen, muat semen ya. Oke. Ntar habis istirahat tadi dari Indomaret di Jember teman-teman, kita langsung lintas aja ya
udah lewat juga dari daerah Rambi Puji ya, lewat dari terminal juga. Sekarang ini udah masuk di mana nih, pokoknya udah kita cover mungkin sekitar 30 kiloan ya. Jadi untuk hari ini karena panas betul, jadi saya langsung geber aja ya, cepet-cepet kejar target ini biar kita sampai di Lumajang itu matahari belum terlalu miring ya. Sebab kalau miring kan ini kita mengarah ke barat ya teman-teman, matahari nanti kan di depan kita nih kan bakal begini. Nah itu sorot ke muka sini, waduh panas banget ya. Jadi kalau bisa kita udah sampai di Lumajang, terus makan dulu ya, mungkin nanti kalau sore-sore kita udah di Senduro atau Bromo, itu kan jauh lebih adem lah, jadi sedikit lebih menolong teman-teman ya, daripada kalau di sini nggak kuat. Ini sekarang ini aja mungkin sekitar 35 nih, coba kita cek ya. Oh masih tetap 33 teman-teman, tadi sempat 34 tapi turun sedikit ke 33. Tadi kayaknya saya numpang basah-basahin jaket juga ya, pas mungkin air kena sama di jam, jadi sensornya kebacanya sedikit lebih dingin gitu. Tapi ini ya, realnya ini panas banget. Saking panasnya teman-teman bisa lihat ini orang yang aktivitas di luar rumah juga nggak begitu banyak ya, sepi-sepi seperti hari Minggu ya. Karena memang bahaya juga sih kalau nggak ada kepentingan apa-apa ya, mending nggak usah keluar rumah gitu atau pergi-pergi kemana-mana gitu. Ini kan kita karena mau kejar pulang, jadi langsung gas aja. Kalau kita dari arah Jember teman-teman ke Lumajang ya, dan lewatin lihat irigasi di samping kiri kita itu udah pertanda kalau kita udah semakin mendekat ke Lumajang ya. Tanda lainnya itu kalau kita udah mulai kecium bau-bau tebu, gula gitu ya, karena di dekat sini kan ada pabrik gula Jatiroto ya, jadi mungkin lagi dibikin gulanya, nah baunya kecium kita. Ini di sebelah kanan sama kiri kita ini kebanyakan semua kebun tebu teman-teman. Nah ini sebelah kanan ini kan tebu ya. Terus di sebelah kiri agak sana juga tebu ya. Pokoknya di area sini semua kawasan PTPN yang mengelola komoditi tanam tebu atau gula ya. Biasanya nanti kalau kita lewat-lewat ada bekas rel peninggalan kayak lori gitu ya, lori peninggalannya dari Belanda untuk ngangkut tebu. Kita juga udah pernah teman-teman explore ke dalam Jatiroto ya, sampai ke dia punya bekas-bekas relnya juga. Lori-lorinya tuh masih aktif sampai hari ini ya, masih tetap narik tebu juga, cuman tergantung lagi panen apa enggak ya. Kalau lagi nggak panen ya berarti lorinya ya diam aja di gudang gitu ya. Lorinya rasanya sih udah modifikasi ya, mungkin kalau dulu kan pakai tenaga uap gitu, cuman kalau sekarang udah pakai mesinnya juga ada dimodifikasi pakai bensin mungkin ya. Nah di depan kita ini salah satu jalur lori teman-teman yang sebelah kiri ya, cuman kayaknya udah tutup aspal. Ada yang masih lewat tapi kayaknya kebanyakan udah ketutup aspal ya, karena mungkin sekarang kan udah ngangkut pakai mobil, jadi gimana di jalur mobil lah itu yang dimasukin ya. Sekarang ini udah jam 1.41 teman-teman. Dari posisi kita sekarang menuju ke checkpoint kedua di Lumajang itu tinggal 10 kilo lagi teman-teman. Sebenarnya udah sangat dekat ya, cuman mata ini asli ya ngantuk banget. Jadi saya menepi aja karena bahaya juga ya. Kita langsung menepi, ambil kanan ya, langsung kita istirahat di rumah ini teman-teman. Motor istri di situ ya, dan kita di sini di ada warung ini ya, kayaknya warung sembako gitu, tapi kayaknya lagi nggak buka ya, jadi kita numpang istirahat dulu di sini bentar, habis itu baru lanjutan. Asli nggak tahan banget, padahal kayaknya semalam tidurnya cukup deh. Kenapa tiba-tiba ngantuk banget ya?
Oke, kita ini langsung siap-siap, langsung kita cari makan ya. Yes. Oke, kita jalan teman-teman. Iya. Posisi saya nggak tahu di daerah mana ya, pokoknya udah mendekat lah ke apa dia nama Lumajang ya. Oke, Penter bro, jangan main-main sama rajanya diesel. Dia kalau udah laju itu, woi, apalagi AC-nya ya super dingin. Dulu saya zaman-zaman di Malang itu, dari Malang kan kalau kita mau naik pesawat kan kalau dari Malang ke ini ke Surabaya ya teman-teman. Di Malang juga sebenarnya ada, cuman pilihan apa untuk tujuan penerbangannya nggak begitu banyak. Jadi kita kalau mau ke daerah tertentu mesti ke Surabaya. Nah dari Malang ke Surabaya itu kan naik travelnya dulu itu penter gitu teman-teman. Sekarang ini aja mungkin apa orang udah ngebis atau apa ya, tapi kalau dulu sih pakai travel. Subuh naiknya makin nggak tahan lagi. Dan dulu travel dulu tuh lebih enak karena mereka jemput di kita punya rumah ya. Kalau sekarang kan kita mesti ke pool. Kalau dulu lebih enak sih. Untuk titik poin kita makan siang ini teman-teman, saya udah tembak langsung ke langganan aja, bakso Margaret ya. Jadi kalau teman-teman yang main ke Lumajang, boleh saya saranin ada satu bakso ini, bakso Margaret namanya. Porsinya lumayan besar, harganya juga pas di kantong ya. Kuahnya juga ringan aja teman-teman, bening-bening, jadi enak lah ya buat makan siang. Rasanya nggak terlalu berat, nggak terlalu ringan juga. Mungkin teman-teman kalau yang di Lumajang udah tahu ya, cabangnya ada beberapa tempat teman-teman di Lumajang, mungkin ada 3 atau 4. Soalnya kalau di bakso Margaret yang saya tuju ini di Jalan Argo Puro ya, itu namanya bakso Margaret 4 ya, mungkin cabangnya ada banyak lah gitu di Lumajang ini. Tapi yang biasa saya datengin itu ke sini karena dia mengarah langsung naik ke Bromo gitu, jadi searah lah. Oke, kita langsung aja teman-teman gas ke sana, nggak usah pakai lama-lama lagi, udah lapar banget ini. Nggak tahu ini mungkin kita mau makan, dia tipikal baksonya yang apa, nggak ada nasi ya teman-teman, tapi kalau mau dia menyediakan kayak lontong gitulah ya, lontong atau lepet gitu kali ya, semacam itu. Dia ada ya, pinggirannya ada banyak lah ya, ada gorengan juga apa, nanti baru kita ambil lah. Ini dia teman-teman bakso andalan kita di Jalan Argo Puro ya, bakso Margaret. Oke, kita parkir sini aja lah. Wah, segar. Oke teman-teman, saya makan dulu, fokus, ntar kita lanjut lagi. Ini ada lontong nih. Buat teman-teman yang pas lintas terus udah lapar banget ya, pengen makan cepet dan pelayanannya pokoknya nggak pakai lama-lama gitu ya. Nah ini untuk bakso Margaret itulah jawabannya ya. Mas-masnya pelayanannya cepat sekali, baru mas satu ya, belum duduk baksonya udah nyampe. Bener-bener luar biasa, recommended buat teman-teman yang main ke Lumajang. Oke, dari bakso Margaret langsung kita tembak aja. Ini kita untuk malam ini ada sedikit bergeser teman-teman. Tadinya plan saya itu mau nginapnya di Malang aja ya. Kalau semisal tadi nyampe sini mungkin jam 3 atau setengah 4 mengarah jam 4 ya, tapi karena ini jam 3 aja belum, jadi kayaknya kita bisa bergeser dikit ke Batu ya teman-teman. Jadi tadi habis makan saya langsung udah sekalian pesan penginapan di Batu, namanya Sahabat Backpacker teman-teman. Posisinya saya tadi nggak lihat lagi nama jalannya, mungkin jalan Ngaglik atau apa tadi ya, saya lupa teman-teman. Di Batu saya dapat di harga 84.000. Nanti kita sama-sama lihat ya teman-teman, saya dapatnya via Traveloka. Kita experience bareng-bareng di Sahabat Backpacker ini. Kayaknya sih kalau dari
saya lihat di keterangannya itu kayaknya satu kamar sendiri. Ya udahlah, kita sekali-kali yang sekamar sendiri dulu ya. Udah berapa hari nih ramean mulu dari kita dari berangkat itu Bandung ramean ya kan, terus Pangandaran Pangandaran sendiri ya. Habis Pangandaran kita kemana lagi? Solo juga ramean kalau nggak salah. Oh iya benar-benar. Enggak, sendiri deh. Satu kamar sendiri tapi kamarnya kecil gitu ya. Oke, ini ada apa nih? Kok macet ya? Mungkin ada parade lagi kali. Oh iya teman-teman, untuk penginapan kita di Banyuwangi belum kita review ya. Oke, kita langsung mulai aja dari fasilitas yang kita dapat di penginapan kita Banyuwangi, namanya Revive by Snus ya. Itu posisinya memang agak masuk teman-teman, tapi fasilitasnya itu cukup komplit lah menurut saya ya. Untuk bednya seperti biasa, kita sekamar berempat ya, kita campur sama traveler yang lain juga. Kebetulan saya kemarin dapat di bed yang bagian atas, jadi 2 di bawah 2 di atas ya. Sekamar berempat, saya dapat di yang bagian 1C ya, dan dia sudah dilengkapi sama ada locker juga. Jadi kalau kita di atas ya, kita bisa simpan barang-barang, nggak usah dibawa angkut ke atas. Ada lemarinya dan cukup besar juga. Kemarin saya semalam berdua aja sama Mbak Claudianya di bawah, dia dari Jerman, saya di atasnya ya. Kemudian untuk kamar mandi ya sudah ada di dalam, komplit dengan air panasnya juga ya, atau hot shower. Jadi nyaman sekali teman-teman kalau kita capek-capek ya, masuk pengen mandi air panas, wah itu benar-benar bikin kita otot-otot yang tadinya tegang seharian gitu ya, langsung relax lagi. Oke, lanjut. Fasilitas lainnya, dia juga ada dapur bersama ya, jadi kita bisa masak-masak seperti tadi pagi kita masak Indomie ya, sama telur juga. Kemudian dia ada communal area, kita bisa makan-makan, terus kita bisa mungkin mau laptopan di situ, teleponan, apalagi ruang santainya banyak sekali teman-teman. Ada gazebo di depan, ada ruangan duduk-duduk ya, kayak lesehan tapi ada senderannya, sofa kecil gitu. Terus ada sofa-sofa yang lain juga, jadi kita nggak bosen lah, banyak sekali kita bisa pindah-pindah ya, menyesuaikan ya kita senangnya mau di mana aja gitu. Penginapannya bagus sekali teman-teman, bersih dan masih baru ya, jadi memang dia punya apa-apa tuh semua, kayak misalnya dia punya fasilitas semua tuh masih oke punya lah ya, karena masih baru. Saya dapat di harga 70.000 per malam teman-teman, itu pesannya via website. Jadi teman-teman buka aja di website Snus, atau bisa klik langsung di dia punya Instagram. Nanti di dia punya bio itu ada Linktree ya, tinggal teman-teman klik aja, pilih penginapan yang teman-teman mau, terus klik nanti pesan via websitenya dia aja, nanti transfer BCA gitu ya. Jadi sangat mudah sekali, nanti tinggal konfirmasi aja pakai WhatsApp gitu. Wow, lagi panas-panas gini teman-teman, lewat di hutan yang lebat begini enak banget asli. Seger, dingin gitu ya. Makanya kita sementara buka ini dulu dikit ya. Mohon maaf teman-teman kalau agak keberisikan, enak banget soalnya udaranya. Lewat dari Senduro teman-teman sampai di posisi kita sekarang ini, untuk map saya langsung tembak ke penginapan kita di Batu ya. Dari sini ke Batu itu 89 kilo lagi, atau sekitar 2 jam 47 menit ya. Tapi kalau kata saya 3 jam lah ya. Kalau kata saya sih kayaknya mungkin bisa sekitar 4 jam. Jadi kalau sekarang ini jam 3, kemungkinan kita merapat ke kota Batu itu sekitar jam 7 malam, pas lah ya, sekalian kita makan malam dan masuk penginapan, istirahat, bersiap untuk besok kita lanjut jalan lagi. Ini rencananya teman-teman, saya mau langsung estafet aja. Jadi kemarin dari Nusa Penida kita ke Banyuwangi ya, ini Banyuwangi ke Batu. Nah nanti dari Batu terus saya mau estafet sampai ke Jakarta. Jadi tetap ada istirahat bermalamnya, tapi udah nggak ada extend ya. Jadi kita udah nggak perpanjang lagi untuk di kota-kota tertentu. Biasanya kan saya gitu ya. Kita misalnya nyampe di Jogja, saya perpanjang dulu 1 malam. Jadi total 2 malam gitu di Jogja ya. Tapi kalau kali ini kayaknya nggak, kita langsung semalam gitu ya. Langsung sampai ke Jakarta. Jadi kita tiap hari gaspol terus. Wih, sedap, pokoknya kita los gas.
naik dari Lumajang ini teman-teman lewat yang apa hutan cukup lebat itu ya, di beberapa part itu kita hilang sinyal ya, tapi sampai di sini udah kebuka, kita udah dapat sinyal lagi ya. Tapi walaupun nggak ada sinyal kita nggak usah khawatir teman-teman, karena memang jalannya cuma satu ini aja, jadi tanpa map pun ya udah kita ikut aja, pokoknya tembusannya tuh sampai ke Bromo ini ya, ke pos Jemplang ya, udah pasti udah nggak bakal salah lagi, nggak bakal belok-belok lagi ya. Dari sini mungkin sekitar ya mungkin setengah jam lagi kita udah nyampe, atau mungkin nggak nyampe ya, maksudnya nggak nyampe setengah jam, mungkin kita udah tiba ya, udah dekat sekali nih. Wih, baru kali ini teman-teman saya nyampe di Bromo untuk ini sore ya, hitungannya udah jam setengah 4 ini lebih, udah mau jam 4 tapi langitnya masih tetap biru ya, sama sekali nggak ada awan ya. Kita punya view nanti kayaknya sih bakal mantap sekali, ini bisa kelihatan semuanya ya, jelas. Biasa karakter gunung kan begitu ya, kalau udah mulai sore menjelang malam gitu, jam-jam segini lah udah mulai kabut, mulai turun. Apalagi kalau ke Dieng tuh, kabut terus ya. Cuman mungkin karena lagi musim kemarau ya, atau dry season, makanya untuk kelembapan udaranya berkurang kan, lebih kering, makanya lebih cerah lah gitu. Nah ini Ranu Regulo teman-teman ya, di sebelah kanan itu tadi masuk ke Ranu Regulo. Wih, ini view danau, ada yang camping tuh. Hihi, asik banget ya, tenang banget di sini. Mana dingin pula, saya nggak tahu di sini bisa mancing apa enggak ya. Tapi dari kelihatannya sih nggak ada yang mancing ya. Ya teman-teman, posisi sekarang kita ada di Desa Ranupane, Kecamatan Senduro ya. Ini saya mampir di Masjid Al Barokah Ranupane. Masjidnya di seberang, tapi untuk toilet dan wudunya di seberang jalan sini ya teman-teman. Sekarang ini udah jam 4.12 dan seperti ini untuk suasana di sini ya. Wih, cerah banget ya. Jadi nanti kita lintas begini teman-teman, lewat desa naik ke Bromonya. Mantap banget, coba kita ke sana untuk listrik. Sementara parkir di situ dulu ya. Nah di depan kita ini ada kantor desa, ada dia punya kayak ruang serbaguna, aula gitu ya. Tuh, di depan kayaknya ada acara juga, anak-anak semua. Nih, selamat datang di desa wisata Ranupane teman-teman, sebelah kanan ini ya. Asik banget di sini teman-teman. Untuk di sini sekarang coba kita cek ketinggiannya berapa. Nah, sekarang di sini ketinggiannya 2000. Coba kita kalibrasi ulang ya. Apa benar 2000 apa enggak? Coba. Takutnya kan sensornya beda ya. Kadang-kadang kita udah naik turun sensornya udah geser gitu. Coba bentar. Teman, tadi saya udah kalibrasi untuk kita punya ketinggian ya, altimeter. Di sini sekarang ketinggiannya 2125 meter di atas permukaan laut ya. Jadi bisa teman-teman bayangin dinginnya kayak apa. Mirip-mirip seperti di Dieng ya kayaknya. Untuk dinginnya sekarang coba kita cek. Untuk suhu sekarang ini teman-teman 24 ya. Ini karena masih dekat sama tangan. Kalau kita lepas baru dia jadinya lebih akurat ya. Ini kan kena suhu tubuh gitu. Ya. Seperti ini teman-teman suasana di sini. Di depan wisata kita ini ada penginapan dan rumah makan Marcel ya. Di sebelah kanan ini ada pura nih teman-teman, atau temple ya. Nih di sebelah kanan naik ke atas, tapi kayaknya lagi nggak ada upacara adat ya, atau upacara keagamaan gitu, lagi nggak ada. View-nya asik banget asli teman-teman, harus main ke Ranupane ini ya. Ini kita view cuaca tanggal 20 Agustus 2024 hari Selasa jam 4 sore. Lanjut teman-teman, saya sebenarnya tadi masih mau nyantai di situ, cuman awal-awal kok duduk santai aja gitu ya, biasa. Lama-lama kok anginnya dingin juga gitu ya. Kalau kita diam gitu, aduh, kita langsung gerak aja lah. Asli dingin banget di sini. Anginnya itu ya pelan-pelan, tapi dia makin hari makin dingin gitu. Aduh, langsung udah mulai bersin. Mending kita gas aja lah sambil gerak ya, biar cepet-cepet kita bisa turun ke Malang dan ke Batu lah sekali.
sekalian kita apa namanya makan malam ya. Asli. Ini padahal baru jam berapa? Baru mau 4:30 ya. Tapi dinginnya pol. Wow. Teman-teman bisa lihat Bromo ya. View-nya cantik sekali. Kita ke sini dulu teman-teman. Bentar, yang ada pagarnya aja. Serem kalau nggak ada pagarnya. Oke, kita parkir, foto dulu ya. Gak jauh dari spot yang tadi teman-teman, yang ada jualan bakso. Kita udah langsung sampai di pos Jemplang ini ya. Wih, sampai di sini juga view-nya. Teman-teman bisa lihat ya. Wow, asik banget. Jadi kalau teman-teman main ke Bromo via Malang, nah nanti turunnya di sini ya, ke Pasir Berbisik ya, Bukit Teletabis, terus sampai ke yang arah ke Pasuruan sana ya, bisa langsung lintas teman-teman. Asiknya. Oke, dingin sekali. Kita langsung jalan aja sambil turun ya. Tadi kan udah foto-foto juga, jadi kita nggak lama-lama ya di sini ya. Nah, ini di sebelah kanan kita ini Bromo Hillside ya. Jadi kalau teman-teman kesini, saya nggak tahu masuknya berapa, tapi kalau nggak salah itu sama ini ya, dapat kayak kopi gitu. Jadi masuk bisa foto-foto sama dapat welcome drink hangat-hangat gitu ya. Nah, untuk parkir mobilnya bisa di bawah sini nih. Sama sekalian kayaknya kalau pakai jeep, terakhir parkir di sini untuk mobil, terus turun pakai jeep ya ke Lautan Pasir gitu. Ya, kita langsung turun aja. Karena kali ini nggak turun ke main ke itu apa, Lautan Pasir, jadi kita langsung lintas aja ya. Kita sekarang turun ke Desa Ngadas teman-teman, ke arah Malang ya. Bisri sempat mungkin 2 kali lewat sini, dan 2 kali rem depannya blong ya, waktu itu sebelum servis rem. Tapi sekarang ini udah bagus semua lah. Jadi untuk di kaliper bawah karetnya juga udah kita ganti, di yang atas juga dalamannya udah kita ganti juga. Jadi ini udah jos lah ya, udah aman ini. Perjalanan turun teman-teman, kita dapat sunsetnya ini karena berkabut sekali ya, makanya mataharinya kayak oranye banget. Jam 5 ini ya. Menurut GPS untuk sunset di titik kita sekarang ini 5:28 teman-teman. Jadi 28 menit lagi udah gelap udah ini ya. Sampai di sini udah lumayan lah. Kita nggak begitu dingin, jadi udah lumayan betah. Kalau nggak di atas tadi kita lewat mau sambil ngobrol ya udah susah banget ya. Ini di kanan kopi juga nih ya, kopi Bromo nih om. Wih, kita sekarang masuk di Kota Malang teman-teman. Ini situasi malamnya per jam 6.41 tanggal 20 hari Selasa ya. Malam ini asli di Malang dingin teman-teman. Dulu saya di Malang tahun sekitar 2000 berapa ya, 2011 enggak, sebelum itu 2010 kayaknya ya. Jadi 14 tahun yang lalu saya di sini masih sama dinginnya. Apa memang ini karena lagi musim-musim dingin ya, jadi bener-bener nih kalau nggak jaketan sih menusuk dinginnya
Ya. Oh iya, benar, ini terusan ke Soekarno-Hatta ini kita nih. Oke, ternyata benar ya. Dari tadi saya udah menduga-duga, ya ini kok kayaknya mirip ya ke Soekarno-Hatta, ternyata benar. Pokoknya patokan kita di depan ini ada pesawat MiG ini ya. Terus kita nanti ambil kiri ke arah Batu nanti. Nah, ini dia. Tapi di depan kita diarahin putar balik. Kayaknya lewat jalan kecil ya. Apa-apa, kita coba aja. Pusat keramaian Kota Malang, teman-teman. Pokoknya dulu zaman saya itu 2010 ya, kalau mau rame-rame ya datangnya ke sini ya. Selain ada, maksudnya selain kita main ke mall gitu ya, pilihan lainnya ke sini nih, ke Soekarno-Hatta nih ya, banyak tempat nongkrong anak-anak muda gitu. Pokoknya banyak sekali lah di sini. Kita mending lurus aja kali ya. Oh enggak. Kita coba belok sini aja deh. Iya teman-teman, kita akhirnya touchdown juga ya di Kota Batu. Sekarang ini jam 7.05 ya. Sebelah kanan ini ada terminal Kota Batu dan sebelah kiri ini pasarnya ya, pasar di Batu. Dan dari sini kita langsung gas aja menuju ke penginapan kita, tinggal 2,1 kilo lagi atau sekitar 5 menit perjalanan ya. Kurang lebih kita start dari pagi tadi sekitar jam 9 ya, kita touchdown jam 7. Jadi perjalanan kita untuk hari ini 10 jam teman-teman di jalan, tapi menyenangkan sekali ya. Jalan santai, kita menikmati sepanjang jalan. Cuaca bagus, tadi sempet ngantuk banget ya. Nggak tahan lagi, jadi kita menepi, tapi di jalan overall aman. Oke teman-teman, paling dari sini saya langsung penginapan, istirahat aja, siap untuk besok melanjutkan perjalanan lagi menuju ke home base kita di Jakarta. Buat teman-teman yang belum subscribe, boleh banget subscribe dan nyalain loncengnya, nanti akan ada notifikasi baru pas video baru muncul. Sampai ketemu di episode berikut. Bye bye teman-teman. 1,6 kilo lagi. Oke.